Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya lah semata sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih diberikan kemudahan dalam mengikuti jenjang perkuliahan sampai dengan tahap ujian tengah semester pada saat ini. Insya Allah kita senantiasa bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Redandi Fedian Sahamani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, NIM 17013-293. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah tentang syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk, manusia maupun benda, yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Selanjutnya, syirik terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik akbar atau syirik besar, dan syirik asgar atau syirik kecil. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zahirun jali atau tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Yang kedua yaitu syirik akbar batinun khafi atau tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang menaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 121. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Yang artinya, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Selanjutnya yaitu syirik asgar atau syirik kecil. Syirik asgar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat.
Seorang pelaku syirik asgar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Contoh-contoh syirik asgar antara lain yaitu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, memakai azimat, mantra, sihir, peramalan, dukun dan tenung, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan riya. Menurut klasifikasi umum, syirik dibagi menjadi 4 macam, yaitu syirku al-ilmi, syirku at-tasarruf, syirku al-ibadah, dan yang terakhir yaitu syirku al-addah. Selanjutnya, adapun hikmah menghindari perbuatan syirik. Seseorang yang dapat membebaskan dirinya dari perbuatan syirik memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia secara nyata. Antara lain, mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dan mulia, membuat manusia menjadi suci dan benar, tidak mudah putus asa dengan segala keadaan yang dihadapi, menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah, serta menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Dalam hubungan ini ada 2 hal yang membuat manusia menjadi pengecut, yaitu takut mati dan pemikiran yang menyatakan bahwa ada orang selain Allah yang dapat mencabut nyawanya. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.